Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Noh Tumurang. Hidup kita didasarkan oleh anugerah Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Kita terus dipelihara dan hidup kita tetap dijaga serta dilindungi, menikmati anugerah Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Kita menyatakan syukur dengan memberi diri untuk melayani Tuhan yang telah menganugerahkan kasih karunia dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, nas pembimbing terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima salam Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakat-Mu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karya-Mu bagi manusia. Jemaat silahkan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau juga yang telah berkarya dalam kasih Tuhan Yesus, sehingga kami beroleh pengampunan dosa dan hidup yang baru. Dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kami mohon ya Bapa, Engkau mampukan kami melakukan apa yang berkenan bagi-Mu, dan dalam menikmati karya keselamatan Tuhan Yesus, pakailah kami untuk terus melayani dan bersaksi mewujudkan kemuliaan Tuhan Yesus, penebus segala dosa kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus,
dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat dan berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dalam dunia apapun yang berkaitan dengan orang lain, itu selalu bicara tentang pelayanan. Jadi pelayanan bukan lagi monopoli dari orang Kristen, atau bukan lagi bahasa yang dibanggakan oleh orang Kristen. Sebab semua orang yang menggunakan hubungan dan relasi dengan orang lain itu selalu bicara tentang pelayanan. Nah, oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, di saat kita membaca dan menggumulin bacaan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, di sini Rasul Paulus mau mengajak untuk kenapa pelayanan itu menjadi sesuatu keharusan. Kita dapati yang pertama bahwa semua orang itu dipanggil sesuai dengan kehendak Allah. Nah, panggilan dari diri manusia sesuai dengan kehendak Allah itu, itulah yang menyangkut tentang nanti bagaimana dia peran dan fungsinya. Saat Paulus dipanggil oleh Tuhan dalam peristiwa pemanggilan dia, itu ada unsur dia dikejutkan untuk mendapatkan penyataan Tuhan, di mana Paulus saat itu tujuannya yang namanya adalah Saulus. Dia ingin mengejar orang yang percaya kepada jalan Tuhan. Tetapi Tuhan tangkap dia.
Lalu di saat Tuhan tangkap dia, maka Tuhan perhadapkan dia kepada kehendak untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan yang dia sembah, yang dia amini, maka disitulah dia ditetapkan sebagai seorang rasul. Nah, coba bandingkan jemaat kekasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi jangan dulu lihat para pejabat GPIB itu namanya pendeta, penatua, diaken, atau para pelayan PA dan PT. Mari lihat panggilan dan pengabdian kita dalam dunia di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara itu hadir. Paling tidak pengabdian itu sesuai dengan kehendak Allah. Lalu dalam hidup dan kehidupan ini ada yang dinamakan objek. Objek ini boleh dikatakan kelompok manusia. Objek ini bisa dikatakan juga adalah hidup di mana kita hadir sebagai makhluk sosial. Atau kalau di jemaat, objek itu adalah jiwa-jiwa jemaat. Atau disebut sebagai warga gereja. Nah, sehingga pada saat kita berada dalam satu komunitas, komunitas itu adalah demi untuk kehidupan bersama. Sehingga dilakukan menurut kehidupan bersama. Kalau kita sebagai jemaat, maka jiwa-jiwa yang mengaku sebagai milik kepunyaan Allah, dia harus dapat melihat itu ada suara berseru memanggil kepada nama Tuhan. Nah, inilah yang dinamakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita adalah orang yang berseru atas nama Tuhan, dan mereka inilah disebut sebagai persekutuan. Jadi yang pertama dalam hubungan relasi dengan objek tadi, maka disinilah kita harus melihat. Ada yang dinamakan tatanan dalam hidup bersama, ada yang dinamakan sebagai tatanan untuk mengerti panggilan Allah, untuk kita selalu menyerukan nama Dia di dalam satu persekutuan tadi. Inilah yang harus digerakkan, inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dari hal pertama dan kedua tadi, jika kita melihat tema kita dengan ungkapan bersyukur untuk setiap pelayanan, berarti tidak ada yang merasa memiliki pelayanan itu. Pelayanan itu adalah satu bentuk bagaimana aksi. Apakah itu dalam satu komunitas, apakah itu sebagai satu kehidupan jemaat. Sehingga aksi inilah harus dinyatakan dalam rangka melihat kebaikan Allah. Dan itulah yang didengungkan sebagai satu ungkapan syukur. Dan aksi inilah yang dinamakan pelayanan. Jemaat kekasih dalam nama Tuhan, seringkali kita bias untuk bicara tentang pelayanan itu. Seperti dalam bacaan kita tadi. Paulus mengajak bahwa jemaat-jemaat atau jiwa-jiwa orang percaya di jemaat Korintus, mereka sudah mendapatkan berupa-rupa atau kaya akan
karunia yang didapat. Tetapi mereka tidak melihat bahwa karunia itu bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan. Sehingga dia katakan bahwa perkataan dan pengetahuan yang diterima dari Kristus itu bukan sekedar karena Kristus sudah tebus engkau, tetapi mari nyatakan kasih karunia dan kebaikan yang Allah sudah beri tadi, bagaimana aksimu itu. Nah, aksi itulah yang dia katakan sebagai pelayanan bagi bersama. Sehingga lakukanlah itu aksi itu sebagai pelayanan agar terjadi satu semangat orang menggunakan kasih karunia yang ada menjadi satu gerakan-gerakan menuju kepada kesempurnaan. Karena kita sudah merasakan kebaikan Allah, mari lakukan itu. Jika dia dalam satu kehidupan jemaat, lakukan itu dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pekerja, sebagai seorang usahawan, atau Bapak Ibu, saudara sebagai anggota masyarakat, mari berbaur di situ. Dengan gaya, dengan tampilan, tapi bagaimana kita bisa hidup untuk tunjukkan sebagai manusia yang punya karakter, maka tampilkanlah perilaku yang dikenal dengan pribadi untuk kita pertemukan itu sebagai satu hidup bersama. Dengan satu harapan bahwa Paulus mengajak gerakan itu bukan gerakanlah yang sifatnya semu. Tapi gerakan itu bagaimana memberikan semangat dan memberikan kehangatan sesuai dengan kehendak Allah sambil nunggu datangnya Allah yang kedua kali itu. Inilah yang dikatakan bagaimana kita mau hidup konsisten dan berkomitmen. Itulah kesetiaan kita lewat hidup dan kehidupan ini. Memang disadari atau tidak, dalam kita lakukan itu pasti punya banyak tantangan atau perjuangan. Tapi paling tidak, inilah proses yang akan kita hadapi dan inilah langkah selanjutnya. Dengan harapan bahwa di saat kita lakukan hidup untuk setiap pelayanan tadi, rasa syukur ini adalah merupakan satu kesaksian. Dan kesaksian inilah yang harus kita teruskan. Inilah akan menggambarkan bagaimana pelayanan semangat yang memberi kehangatan tadi benar-benar kita kerjakan dalam satu bentuk ketulusan. Sehingga kita bercerita tentang kasih karunia Allah. Pertanyaan dalam hidup dan kehidupan kita, sudahkah kita konsisten dan berkomitmen untuk tetap melakukan peran dan fungsi kita sebagai bentuk syukur dalam setiap pelayanan. Jika kita bicara pelayanan di gereja, maka mari paling tidak nyatakan syukur itu dalam setiap pelayanan dengan aksi nyata.
Jangan lihat pelayanan itu kalau saya jadi pendeta, saya jadi penatua, saya jadi diaken, saya jadi pengurus, pelayan, PA atau PT. Tapi mari, dunia pelayanan itu bukan hanya ada dalam lingkup gereja, tapi dalam kehidupan bersama di mana Bapak Ibu yang hadir, tapi paling tidak kita belajar tadi dalam kerangka konsisten dan kerangka komitmen tadi, mari lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jika itu kita berada di tengah-tengah jemaat, dan kalau itu berada dalam tempat kerja dan usaha, mari kita lakukan itu dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kalau itu dalam komunitas kita bersama dengan masyarakat, mari tunjukkan rasa toleransi dan gotong royong tadi. Yang terpenting, mari kita belajar. Seperti yang Paulus katakan, keteladanan Yesuslah menjadi contoh hidup. Lalu yang kedua, bahwa pelayanan itu bukan sekedar rutinitas. Seperti Bapak Ibu dalam segala situasi dan keadaan, walaupun kita di rumah sebagai Bapak atau Ibu, pasti kita tidak lakukan yang sifatnya rutinitas saja. Atau apalagi kerja dan usaha. Sebab relasi kita dengan orang lain yang merupakan pelayanan tadi itu juga sebenarnya membuat kita punya gaya cara lewat gagasan atau tindakan atau terobosan untuk menjadikan kita ini berdaya dan berguna. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini, bahwa lakukan itu dengan betul-betul kesungguhan. Sebab yang akan menolong dan menggerakkan dan memberikan daya tadi adalah tuntunan Roh Kudus. Dan disinilah dia akan menjadikan pengabdian itu menjadi pengabdian yang menjawab konsisten dan komitmen tadi. Supaya apa? Supaya yang dilakukan sebagai gerakan tadi, itulah hidup bagi pelayanan. Itulah bersyukur untuk setiap pelayanan tadi. Maka orang akan lihat, oh begitulah pengalaman si A, si B dengan kerohaniannya tadi. Maka akan dilihat siapa Tuhannya. Jika dia pekerja, akan dilihat siapa. Umpamanya pemilik PT itu atau direktur utamanya. Dan disinilah gambaran itu tadi. Mau mengatakan kepada kita, mari kita lakukan dalam satu bentuk terobosan dan gagasan sebagai ungkapan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, sebab kita telah berlimpah kasih karunia yang Allah sudah beri tadi. Yang terpenting lakukan tulus setia dalam rangka sebagai ungkapan pengalaman hidup beriman kepada Kristus Yesus. Itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang lain, agar yang terakhir ketiga adalah lakukan itu demi kebaikan bagi semua orang. Inilah yang dimaksud. Penantian sampai pada saat Yesus datang kembali. Harapannya apa? Supaya kehangatan hidup itu, agar tidak ada celah orang mencari kekurangan tadi, tetapi tetap teguh kokoh untuk punya motivasi
bahwa bersyukur untuk setiap pelayanan adalah bagaimana fokus itu, tujuan itu, bagi kebaikan untuk semua orang. Dan disitulah semua akan berkata, benar, di dalam dan bersama dengan Yesus, dan lewat pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan disebut sebagai pelayan yang tangguh, dinamis, dan luwes. Tuhan memberkati. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat kekasih, bersama seluruh orang percaya segala waktu dan tempat, mari diajak berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, segala ungkapan syukur layak kami sampaikan padamu karena kasih sayang kemurahan Engkau sudah nyatakan bagi kami. Engkau selalu memberikan kecukupan. Maka dengan hidup berdasarkan kasih karunia Allah itu, kami dapat selalu lakukan aktivitas kami. Kami lakukan dalam semangat yang memberi kehangatan. Demikian juga kami harus konsisten dan komitmen agar selaku milik kepunyaan Allah, kami senantiasa dapat memberi semangat untuk berbagi
untuk demi kepentingan bersama. Dan terjadilah peletakan dasar yang utama untuk kami tetap andalkan, bahwa di dalam Kristus kami bersatu. Di dalam semangat kebersamaan kami bisa juga mengembangkan hidup dalam kehidupan dengan orang-orang lain. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Bapa, buat GPIB dengan segala tantangan khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya dapat tampil, dapat lakukan panggilan pengutusan lewat para warga jemaatnya, khusus di dalam memasuki masa normal baru. Harus ada terobosan dan gagasan dengan satu dasar, kepentingan bersama, mencintai hubungan relasi, dan selalu mau dapat menjadi penggerak agar terjadi selalu kehangatan itu. Ini jugalah kiranya ya Tuhan mewarnai di dalam hidup dan kehidupan kami, baik antar warga jemaat GPIB maupun juga dengan jemaat atau dengan sesama kami anak bangsa di Indonesia ini. Kontribusi bagi masyarakat kiranya juga berarti. Dengan segala potensi, dengan segala sumber daya yang dimiliki, GPIB dapat berkontribusi, baik lewat Satgas GPIB yang ada di Sinodal Mupel, maupun juga yang ada di jemaat-jemaat. Jemaat sudah nyatakan kegiatan dan aktivitasnya yang merupakan bentuk pelayanan itu. Dan itu dilakukan sebagai keterpanggilan, sebagai anak bangsa, mencintai orang lain, dan mau berbagi. Maka bersyukurnya menjadi sesuatu yang hormat bagi nama Allah. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kami serahkan para presbiter, unit misioner di saat-saat ini dalam situasi keadaan, kiranya kami tetap dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat komunikasi dengan warga, dalam rangka mencerahkan, menguatkan, dan bahkan pun memberi semangat untuk tetap berpengharapan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah online atau daring yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah Minggu Pelkat PA. Tuhan, kiranya ini dapat memberikan kesegaran. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan situasi dan keadaan, ya Allah. Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong berkati di saat mereka berduka, di saat mereka mengalami kesulitan, baik ekonomi, baik anak-anak yang sedang mempersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan. Tuhan tolong bagi mereka yang gagal memasuki sekolah yang diingini. Tuhan tolong kiranya mereka dapat mencari sekolah di tempat yang lain. Mereka yang gagal dengan kerja,
sehingga mengakibatkan ter-PHK. Tuhan tolong juga agar ada kesempatan untuk mengisi bursa kerja di tempat yang baru. Mereka yang berulang tahun, hari perkawinan, hari kelahiran, kiranya dengan rasa gembira, sukacita dapat disampaikan lewat syukurnya. Terima kasih ya Tuhan, dengan semuanya ini dan kami berdoa bagi hidup berbangsa kami. Kami serahkan para pemimpin kami, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, khususnya kami yang ada di Provinsi Jawa Timur dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pakailah gubernur dan bupati ini di dalam menangani baik lewat tindakan, lewat kegiatan di dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Engkau juga memberkati pelayanan tenaga medis dan relawan, sehingga mereka yang dirawat baik di rumah atau berada di rumah sakit secara yang sudah mendapatkan pertolongan diberikan kesembuhan. Dan kami tahu hanya di dalam dan bersama dengan Engkau akan mendapatkan kembali kesehatan itu. Kami juga menyerahkan seluruhnya hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga dalam kondisi normal baru ini terjadi transisi kehidupan, kiranya senantiasa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak, dengan harapan agar tidak banyak masyarakat terinfeksi virus corona. Dan kami yakin ya Allah, masyarakat sudah menyadari akan bahaya dan dampaknya. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah masyarakat Indonesia. Doa dan harapan yang kami sampaikan hanya kami bawa di dalam nama Tuhan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi pasal 4 ayat 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah keluarga, dan hati kami ini dengan kehadirat-Mu yang memunculkan puji syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah peneguhan sidi. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 7 pagi dan pukul 11 siang di gedung gereja. Mengingat pemberlakuan protokol kesehatan, maka ibadah peneguhan sidi hanya dapat dihadiri oleh calon sidi baru, orang tua atau wali, presbiter bertugas, dan komisi katekisasi. Semua calon sidi baru, orang tua atau wali, penatua dan diaken yang bertugas hadir 1 jam sebelum ibadah peneguhan sidi dimulai dan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah peneguhan sidi akan dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun calon sidi yang hadir dari sektor Shalom, sektor Nyapiri, sektor Nazaret, sektor Gloria, sektor Hosiana, sektor Sion, sektor Haleluya, sektor Eden, dan sektor Maranatha. Untuk gelombang yang kedua, pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan dihadiri sidi dari sektor Nafiri, sektor Makedonia, sektor Immanuel, sektor Yerusalem, dan sektor Ebrata. Ibadah tersebut hanya dapat dihadiri oleh calon sidi, para orang tua wali maksimal 2 orang, dan presbiter bertugas dan komisi katekisasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Diharap para calon sidi, orang tua atau wali hadir paling lambat 1 jam sebelum jam ibadah dimulai sesuai dengan gelombang pelaksanaan peneguhan. Adapun pastoral peneguhan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di gereja. Pastoral hanya dihadiri oleh calon sidi saja. Pembukaan kelas katekisasi tahun ajaran 2020 dan 2021. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Adapun formulir pendaftaran dalam bentuk file atau fotokopi dapat didownload secara online dengan mengakses link formulir pendaftaran yang tertera di Warta Jemaat Elektronik mulai minggu ini. Untuk itu dapat menghubungi Komisi Katekisasi Penatua Bonar Kaismetan dan Saudara Yeskiel Karangan. Berita duka. Telah dimuliakan Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Denny Suroso, sektor Shalom, dalam usia 64 tahun pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dan sudah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di Delta Praloyo Sidoarjo. Yang kedua, Ibu Suwarni Supater, sektor Nafiri, dalam usia 75 tahun pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dan sudah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 di Delta Praloyo Sidoarjo. Yang ketiga, Bapak Abraham Amir, sektor Sion, dalam usia 77 tahun pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020
dan sudah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Delta Praloyo, Sidoarjo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengambilan bantuan pendidikan. Warga jemaat penerima bantuan pendidikan diharapkan untuk mengambil bantuan pendidikan pada mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 9 sampai pukul 14 siang di kantor Majelis Jemaat. Bagi siswa yang naik kelas harap membawa fotokopi rapot, dan bagi yang lulus SD, SMP membawa fotokopi SKL. Atestasi masuk. Yang pertama, nama keluarga, asal gereja, alamat sekarang. Yang pertama, Parul Rosi Nasrullah, asal gereja Mawar Saron, Sidoarjo, alamat sekarang Geraha Kuncara, Blok K nomor 11, masuk sektor Napiri. Yang kedua, Widya Nurmanoso, asal gereja GKJW Jemaat Rungkut, Surabaya, alamat sekarang Geraha Asri Sukodono, Kencana, Blok C nomor 33, masuk sektor Eden. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kerja layan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Undangan rapat Korsek. Mengharap kehadiran para Korsek dalam rapat bersama dengan PHMJ pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda info peneguhan CD dan sosialisasi perjamuan kudus online bertempat di ruang serbaguna. Warta ini sebagai undangan. Pernikahan kudus. Akan dilaksanakan pernikahan kudus antara saudara Delvi Rumpuin dari sektor Yerusalem dengan saudari Reina Agnes Wibowo pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bertempat di GPIB Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan mengikuti protokol pemerintah. Bila ada keberatan dalam perkawinan ini, dapat menyampaikan ke kantor gereja sebelum tanggal tersebut di atas. Bimbingan para perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Yerusalem. Presbiter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 12 Juli sampai dengan 18 Juli 2020. Untuk itu diucapkan selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara dan persembahan yang sudah diberikan. Ucapan terima kasih pelayanan. Disampaikan terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Noah Tumorang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus pemilik persekutuan memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Raja
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.